Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya kita dapat bermuajahah dalam keadaan yang sehat. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi baru tentang pengurusan atau perawatan jenazah. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Perlu kita ketahui bersama, adapun tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah menurut syariat Islam sebagai berikut. Peserta didik yang hebat, adapun pengertian memandikan jenazah, yaitu merupakan proses yang pertama kali dilakukan dalam memulasarkan jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh si mayit. Tentunya ada aturan dan tata cara tertentu yang mesti dilakukan dalam memandikan mayit. Adapun perlengkapan wajib untuk memandikan, yaitu yang pertama adalah menggunakan air bersih untuk memandikan jenazah. Yang kedua, menggunakan sabun, air yang diberi bubuk kapur barus, dan wangi-wangian tanpa alkohol. Dan yang terakhir adalah memakai sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas potongan atau gulungan kain kecil, handuk, dan kain khusus basahan. Peserta didik yang dimuliakan Allah, adapun ketentuan memandikan jenazah, yang pertama, orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki, serta istrinya. Adapun orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Dan untuk seseorang perempuan yang meninggal, yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan tidak mempunyai suami, atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri. Jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Adapun syarat memandikan jenazah, anak-anak sekalian harus perhatikan, ya. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah, yaitu yang pertama beragama Islam, jelas orang Islam, nggih. Yang kedua baligh. Selanjutnya berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Sedangkan syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan, jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib dimandikan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang ketiga adalah bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Ini perlu diperhatikan, ya. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang keempat,
siram dengan air bersih sambil berniat suara sesuai jenis kelamin jenazah. Adapun yang kelima, membaca niat memandikan jenazah laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Yang ketujuh adalah jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Adapun jika keluar dari jenazah itu najis setelah memandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas terlebih dahulu dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang terakhir adalah setelah memandikan, diberikan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang syarat mengkafani jenazah, yaitu sekurang-kurangnya 1 lapis kain yang menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, mengkafaninya sesudah dimandikan. Yang ketiga, diutamakan kain yang digunakan berwarna putih. Yang keempat adalah orang yang ihram dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wangi-wangian, dan kepalanya tidak ditutup, agar ia tetap dalam keadaan ihram. Untuk laki-laki disunahkan 3 lapis kain, terdiri dari kain sarung dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Bagi perempuan disunahkan 5 lapis kain, yang terdiri dari kain basahan atau kain bawah, selembar kerudung atau tutup kepala, selembar baju kurung, dan 3 lapis yang menutup seluruh tubuh. Adapun di sini untuk cara mengukur kain kafan, yaitu ukur panjang mayit dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkan kira-kira 60 cm. Penambahan kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala hingga ujung kaki. Untuk lebarnya, ukur lebar mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri. Kemudian, hasil pengukuran dikalikan 3. Selanjutnya, yang ketiga, letakkan lipatan kain pertama pada bagian kepala dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama dengan cara serupa, lalu tambahkan kapas di atasnya. Anak sekalian, langkah-langkah mengkafani itu meliputi 4. Yang pertama, kain kafan yang telah siap, kemudian ditaburi wangian dan kapur barus. Kemudian letakkan mayit di atasnya dengan hati-hati dan tetap menjaga auratnya. Yang kedua, oleskanlah minyak wangi pada tubuh mayit dan yang dianjurkan pada 7 anggota sujud, yaitu kening, lutut, telapak kaki, telapak tangan, dan hidung, dan di sela-sela persendian. Yang ketiga adalah lalu ambil ujung kain yang pertama, yaitu paling bawah atau dalam, arah kanan, kemudian lipat ke sebelah kiri, secara bersamaan mulai dari kaki hingga kepala. Setelah itu, pegang ujungnya dengan kuat dan lipat atau putar. Lalu pegang lipatan ujung kain dengan tangan kiri. Lalu ambil kain yang kedua dan lakukan seperti yang pertama, begitu juga dengan yang ketiga. Dan yang keempat adalah ikatlah dengan kuat dan jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayit. Selimuti mayit yang telah dikafani agar benar-benar tertutup dan terjaga sebelum dikuburkan. Sekalian,
Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mensolatkan jenazah. Adapun pengertian dari mensolatkan jenazah, yaitu jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Adapun anak-anak sekalian harus tahu dasar hukum sholat jenazah tersebut. Yang hal ini dilandaskan kepada hadis berikut. An Salamata ba'nil A'waq radhiyallahu annan nabiyya sallallahu hal alaihi min alaihi wasallam atiya bi janazatin liyusalliya alaiha faqala la fasalla alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqala zainin qalu hal alaihi man zainin qalu na'am qala sallu ala sahibikum qala rawahu Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah fasalla alaihi Bukhari, yang artinya mengutip dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, ia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang jenazah sehingga beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian. Abu Qatadah menjawab, saya yang menanggung semua hutangnya oleh Rasulullah. Menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Adapun syarat-syarat mensolati jenazah ada 3, yaitu yang pertama, seseorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus mematuhi syarat sahnya, seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Adapun yang kedua, sholat jenazah harus dijalankan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Dan yang terakhir, jenazah tersebut harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Menurut sekalian, untuk terakhir kali adalah tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, adapun hukum mengubur jenazah, yaitu hukumnya mengubur mayit adalah fardu kifayah. Pemakaman boleh dilakukan malam hari jika sudah disolati. Adapun tata cara membawa jenazah, anak-anak sekalian perlu diketahui. Yang pertama, letakkan mayit di atas keranda dengan terlentang. Yang kedua, tutuplah dengan selimut atau kain keranda mayit wanita, sebaiknya ditutup dengan kubah atau kayu. Yang ketiga, disunahkan yang membawa keranda sebanyak 4 orang. Dan yang terakhir, keempat, disunahkan pula untuk bersegera dalam berjalan. Adapun tata cara menguburkan, yaitu memasukkan mayat ke dalam kubur, boleh kepala ataupun kaki terlebih dahulu. Yang memasukkan mayat ke dalam kubur adalah laki-laki yang diberi wasiat untuk itu. Bila mayat tidak berwasiat, maka kerabat dekatnya. Adapun bila memasukkan mayat wanita, maka kuburnya ditutup. Letakkan mayat perlahan dengan berbaring di sisi lambung kanannya, karena dia menyerupai orang tidur yang menghadap ke kiblat. Dan yang lain adalah buka ikatan kain kafannya dengan tanpa membuka wajahnya. Dan untuk yang terakhir perlu diingat, dekatkanlah dan masukkan mayit ke liang lahat. Kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan di pertengahan punggungnya agar mayit tidak terbalik. Tutup lahat dengan kayu. Tutup bagian yang kosong antara kayu dengan tanah liat. Dan yang terakhir adalah tata cara menguburkan,
Yang pertama, masukkan tanah ke dalam kubur dan tinggikan dari atas permukaan tanah sejengkal, lalu dibentuk seperti puno. Yang kedua, perciki kubur dengan air, kemudian taburi kerikil agar kubur tidak terbawa angin dan aliran air. Dan yang ketiga, tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Yang empat, setelah itu berdoa untuk si mayit. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.